mempersembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Memburu Harta dan Singasana. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Tunggu, buku. Masa buku begitu? Buku kan kecil, susunan daun lontar. Kalau itu tembok besar. Bukan buku. Tugu tapal batas. Tidak di atas, di bawah begitu kok, tertancap di tanah. Aduh, kacau. Mata kamu sudah rabun, Dawala. Masa candi kecil begitu dikatakan pohon tembakau? Aduh, kacau. Wah, bener-bener parah. Kau yang salah, malah kau yang tertawa. Aduh, kacau. Raden, Ya, itu tugu tapal batas apa ya? ini adalah Tugu Tapal Batas Kadipaten Dumugi. Wah, kalau begitu kita sudah sampai, Raden. Benar. Untuk itu kalian harus mencari sebuah rumah sebagai tempat bersembunyi untuk sementara. Bersembunyi? Iya. Kita memasuki tempat berbahaya, dan aku tidak ingin kalian berdua celaka. Untuk itu, kalian harus bersembunyi. Biar aku saja sendirian yang masuk ke dalam kadipaten. Di mana rumahnya? Kau lihat gubuk yang berada di tengah kebun singkong itu? Saya melihatnya, Raden. Gubuk itu pasti milik seorang petani. Nah, berikan uang ini kepada pemilik gubuk itu. Wah, 3 ringgit. Petani akan girang banget menerima uang sebanyak ini. Tidak apa, berikan saja. Hitung-hitung kita membantu dia meringankan bebannya sebagai petani kecil. Baik, Raden. Jangan pergi kemana-mana sebelum aku datang. Baik, Raden. Saliwang, Nah, ayo ikut. takut? Iya, aku juga takut. Masa bodoh, mau ikut atau tidak, terserah. Dawala, kau tidak boleh begitu. Kau harus tetap bersama dengan Saliwa. Habis, dia selalu membuat saya jengkel, Raden. Telinganya angin-anginan, sebentar betul, sebentar salah. Tidak apa. Baik atau buruk, dia tetap sahabat kita, yang harus kita bela. Baik, Raden. Kalau pendengaran telinganya sedang tidak beres, kau jangan mempergunakan kata-kata, tapi pergunakan bahasa isyarat. Isyarat? Iya. Pergunakan kedua tanganmu dan raut wajahmu. Digerak-gerakkan untuk menunjukkan apa yang kau maksud. Oh, begitu. Baiklah. Saliwang. Lah, kenapa kau, Dawala? Kenapa kau mendadak jadi bisu? Raden, kenapa Dawala? Kasihan, saking takut jadi begitu gagu. Capek juga jadi pura-pura bisu. Sudahlah, tarik saja tangan Saliwang dan dibawa menuju ke gubuk itu. Baik, Raden. Daulat, Kanjeng. Bagaimana? Kau berhasil menghubungi orang rimba persilatan? Berhasil, Kanjeng. Berapa orang? 3 orang. Siapa saja? Murid-murid perguruan Gagak Biru, namanya Rodan, Talas, dan Tegas. Di mana tempatnya perguruan Gagak Biru itu? Di Kampung Kalan, Kanjeng. Jauh juga ya? Jauh juga, Kanjeng. Kau tahu dari mana? Hamba hanya dengar-dengar saja. Katanya di Kampung Kalan ada sebuah perguruan silat. Lalu hamba ke sana. Dan benar juga ada. Hamba ditemui oleh gurunya, namanya Lambatan. Orangnya sudah tua, tapi kelihatannya punya ilmu tinggi, Kanjeng. Kenapa tidak dia saja yang kau mintai bantuan? Katanya nanti saja kalau murid-muridnya tidak kuat, baru dia sendiri yang akan turun tangan. Muridnya banyak? Banyak, Kanjeng. Kira-kira 30 orang. Wah, banyak sekali ya. Perguruan Gagak Biru itu memang perguruan yang besar, Kanjeng. Tapi kelihatannya perguruan ilmu hitam. Ilmu hitam? Benar, Kanjeng. Sebab hamba lihat suka melakukan upacara mengundang setan. Iya, Kanjeng. Duduk melingkar di tengah-tengah lingkaran. Dipasang sebuah tiang bambu. Lalu? Di atasnya bergantungan tengkorak kepala manusia. Lalu mereka membaca mantra sambil membakar dupa. Ya, biarlah. Itu urusan mereka. Yang penting mereka bersedia membantu kita. Iya, Kanjeng. Nah, 3 orang murid yang dikirim ke sini itu yang paling hebat dari semua murid yang lain? Betul, Kanjeng. Guru Lambatan sendiri yang memilihnya. Di mana mereka sekarang?
sudah berada di tempat yang Kanjeng tunjuk, yaitu di dekat Rawa-Rawayan. Baiklah. Mari kita ke sana. Kanjeng akan ikut juga? Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri sampai seberapa kehebatan Raden Bentar. Baik, Kanjeng. Mari kita sama-sama berangkat. Mana musuhnya? Kenapa belum datang, ha? Iya, sudah lama sekali kita menunggu di sini. Kalau bukan guru yang menyuruh, aku malas menunggu seperti ini. Iya, kita lebih suka ditantang atau menantang dan langsung bertemu dengan musuh. Tapi katanya kita dibayar mahal. Iya, aku lihat sendiri. Hulu Balang Tarayan dari Kadipaten Dumugi itu membawa uang 2 kantung penuh. Wah, banyak sekali ya. Iya, makanya guru kita lambatan wajahnya sangat cerah. Sebab punya uang banyak. Bisa untuk biaya keperluan kita, sekalian memperbesar bangunan perguruan kita. Iya, sering-sering saja kita dibayar oleh orang kaya seperti itu. Hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Iya. Hoi! Nah, itu Hulu Balang Tarayan datang. Berdua dengan siapa ya? Pasti dengan orang berpangkat yang membayar kita. Sebab pakaiannya bagus sekali. Nah, pakaiannya yang mahal. Iya, pakaiannya bagus. Saudara-saudara, perkenalkan, inilah Kanjeng Petinggi Yamuna yang menyewa kalian. Iya. Kanjeng, yang ini namanya Talas, yang ini Lodan, dan yang itu Tegas, Kanjeng. Iya. Musuhnya mana, Hulu Balang? Sabar, sebentar lagi pasti dia datang. Silakan kalian menunggu di sini. Aku mau bersembunyi di sana, di kerimbunan semak belukar. Baik, Kanjeng Petinggi. Hulu Balang. Iya, Kanjeng. Ketiga orang murid perguruan Gagak Biru itu masih muda-muda. Murid-murid perguruan itu memang semuanya masih muda, Kanjeng. Tapi kotor sekali, kumal dan dekil. Badannya bau, kulitnya bersisik seperti tidak pernah mandi. Memang begitu, Kanjeng. Katanya ilmunya jarang mandi. Kalau mandi 40 hari sekali, Kanjeng. Apa betah tidak pernah mandi begitu? Entahlah, Kanjeng. Barangkali memang harus begitu, supaya bisa cepat jadi orang yang dikjaya. Nah, itu dia. Siapa? Raden Bentar. Raden Bentar. Betul, Kanjeng. Itu yang sedang berjalan sendirian. Muncul dari tikungan jalan itu. Kanjeng Petinggi, saya mau memberitahu ketiga murid perguruan Gagak Biru itu supaya mereka bersiap-siap, Kanjeng. Karena Raden Bentar sudah muncul. Iya. Siapa namanya? Bentar. Iya. Kalau Bentar datang, kita tidak usah sembunyi. Benar. Bersembunyi seperti banci. Iya. Kita harus memperlihatkan bahwa kita jantan. Kita keluar secara terang-terangan. Lalu kita tantang bertarung 1 lawan 1. Aku dulu yang maju. Aku dulu. Kau nanti saja, Tegas, setelah aku. Aku dulu, baru kamu. Aku dulu. Jangan rebutan. Ini si Tegas tidak bisa diatur. Kau juga ingin menang sendiri. Sudah. Kita bertiga maju sekaligus. Malu dong. Seperti anak-anak kecil main kroyok. Maka dari itu harus mau diatur. Iyalah. Kau saja yang maju duluan, Dodan. Baik. Lihat itu. Hulu Balang Tarayan datang lagi. Iya. Kenapa begitu? Seperti orang ketakutan. Iya. Berlari-lari membungkuk-bungkuk, menyelinap di balik pohon-pohon, seperti takut dilihat orang lain. Pasti musuh itu sudah datang. Dan dia mau memberitahukannya pada kita. Bersiaplah. Dia sudah datang. Datang? Iya. Bentar sudah muncul dari tikungan jalan. Sedang berjalan melintasi jalanan yang di depan kita itu. Bagus. Sudah lama aku tidak bertarung. Badanku sudah pegal-pegal. Percuma kita belajar silat kalau tidak bertarung. Wilayah Kadipaten Dumugi ini cukup luas. Terbukti setelah cukup lama aku melewati Tugu Tapal Batas. Daerahnya masih lengang,
Rumah-rumah penduduk masih jarang. Hanya ada 1-2. Dan letaknya sangat berjauhan. Itulah Raden Bentar, Kanjeng Petinggi. Dia sudah cukup dekat. Kanjeng bisa melihatnya dengan jelas. Benar katamu, Hulu Balang Tarayan. Raden Bentar itu benar-benar seorang raden. Itulah, Kanjeng. Sama sekali tidak nampak sebagai seorang yang jahat. Ya, sama sekali tidak. Wajahnya tampan sekali. Kulitnya bersih dan halus seperti kulit tubuh perempuan. Raut wajahnya menunjukkan dia seorang yang welas asih dan cukup berwibawa. Dia berjalan dengan langkah-langkah yang tenang. Ya, aku yakin dia seorang bangsawan yang tulen. Nah, 3 orang murid perguruan Gagak Biru turun ke jalan menghadang Raden Bentar. Sebenarnya aku harus mencegah mereka, sebab aku ingin berbicara dengan Raden Bentar. Apakah Kanjeng Petinggi tidak ingin terlebih dulu melihat bagaimana caranya dia bertarung? Ya, sebaiknya memang begitu. Siapa mereka? 3 orang pemuda bertampang seram, berdiri di tengah jalan menghalangi jalanku. Kalian minggir dulu, menonton di tepi jalan. Biar aku yang maju duluan. Mau apa mereka itu? Yang 2 orang menepi ke tepi jalan. Yang seorang lagi maju mendekati aku. Hai, lihat. Loh, ada apa ini? Ayo, berkelahi. Berkelahi? Iya. Sebentar. Sabar. Saya tidak kenal dengan saudara. Dan saya juga yakin saudara pun tidak kenal dengan saya. Lantas, kenapa saudara menantang saya? Kau jawara dari Kulon bukan? Bukan, saya bukan jawara. Jangan bohong. Tidak kena. Wah, si Laudan menyerang dengan 2 buah pukulan yang beruntun, tapi tidak kena. Caranya dia mengelakkan pukulan menarik sekali. Betul bukan apa kata saya, Kanjeng? Gerakannya sangat lamban. Iya, 2 buah pukulan si Laudan cepat sekali dan sangat keras. Seharusnya kena, tapi kok tidak. Padahal dia terlambat mengelak. Nah, si Laudan mau menyerang lagi. Bangsat, tidak kena lagi. Bangsat, tidak kena melulu. Tapi aku baru mengeluarkan jurus awal, belum mengeluarkan jurus yang hebat. Nah, si Laudan mengeluarkan semua jurusnya. Iya, sekarang mereka terlibat dalam pertarungan yang sesungguhnya. Lihat, Kanjeng. Caranya Raden Bentar bertarung lamban sekali. Semua gerakannya serba terlambat. Memang sangat sederhana. Jurus-jurusnya nampak sangat gagah, seperti baru belajar silat. Tapi anehnya, yang terjadi malah sebaliknya. Betul, Kanjeng. Seharusnya Raden Bentar yang terdesak, tapi malah sebaliknya, si Laudan yang terdesak. Iya, dan baru beberapa jurus saja, si Laudan sudah terdesak. Kau kalah, Dan. Minggir. Aku sekarang yang maju. Aku belum kalah. Aku belum mengeluarkan ilmu kadijayaan. Alah, nanti saja. Kau istirahat dulu. Tanganku sudah gatal. Ingin cepat-cepat mempatahkan tulang iga si Bentar itu. Ayo, sekarang dengan aku. Untuk apa berkelahi? Tidak ada gunanya. Lebih baik kita berteman. Sebab aku datang ke sini bukan untuk mencari musuh. Kalau mau berteman nanti saja, setelah kita selesai berkelahi. Ya, baiklah. Sekedar coba-coba, tidak apa. Bagus.
Wah, si Talas langsung menyerang dengan gencar. Dan Raden Bentar nampaknya kewalahan. Iya, Raden Bentar terdesak. Tidak. Biar saja. Sebentar lagi si Talas yang terdesak. Benar, Kanjeng. Si Talas yang terdesak. Ya, itulah keistimewaan Raden Bentar. Sekilas kelihatannya dia yang akan roboh, tapi sebenarnya dia sedang mendesak. Wah, si Talas terduduk merintih-rintih sambil memegangi perutnya. Nah, kau percaya padaku, Ulu Balang? Si Talas nasibnya sama dengan si Lodan. Hanya dalam beberapa jurus perutnya kena sodok dan mereka muntah-muntah. Heran, hampir tidak masuk akal. Serangan lawan yang gencar dan ganas hanya dilawan dengan jurus yang sangat sederhana. Bisa roboh. Hei, hebat juga kau Rangkulon. Kedua temanku, si Lodan dan si Talas bisa kau robohkan hanya dalam waktu singkat. Kau juga rupanya mau mencoba aku? Tentu saja. Kalian bertiga satu saudara seperguruan? Tentu saja. Kalau begitu, pasti memiliki jurus yang sama. Ya, tentu saja. Perguruan kalian apa namanya? Gagak Biru. Siapa nama gurumu? Lambatan. Apakah kau berkelahi dengan aku, gurumu tahu? Dia yang menyuruh. Kenapa gurumu menyuruh kau dan dua temanmu itu berkelahi dengan aku? Guruku disuruh oleh orang Kadipaten Dumugi. Oh, begitu. Loh, si Teges malah ngobrol dengan Raden Bentar. Bukannya bertarung. Biarkan saja. Aku ingin tahu apa saja yang akan dikorek oleh Raden Bentar. Keterangan dari mulut si Teges. Perguruan Gagak Biru, letaknya di mana? Di Kampung Kalan. Lalu gurumu tinggal di situ juga bersama kalian? Tentu saja. Apakah dia punya kedudukan yang penting di Kadipaten Dumugi? Tidak. Guruku bukan pegawai. Guruku tokoh rimba persilatan yang paling hebat. Jadi untuk apa lagi kerja di Kadipaten? Kalau begitu, gurumu dibayar oleh petinggi Yamuna dari Kadipaten Dumugi untuk meringkus aku. Ya, betul. Ternyata gurumu masih butuh duit. Masih bisa dibeli. Bangsat! Kau jangan menghina guru! Guru memang tidak boleh dihina. Sebaliknya harus dihormati. Sebab guru adalah orang yang paling mulia. Tanpa guru, kita tak akan bisa apa-apa. Lalu kenapa kau menghina guru? Nanti dulu. Guru yang patut dihormat ialah guru yang baik, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi kalau seorang guru bisa dibeli dengan uang, tidak perlu dihormat. Seperti Lambatan guru kamu. Setan! Ngobrolnya sudah selesai. Sekarang mulai bertarung. Permainan jurus tangan kosong si Teges sama saja dengan yang tadi. Raden Bentar juga bermain jurus sama dengan yang tadi. Kalau begitu caranya, si Teges juga akan roboh dalam waktu yang sangat singkat. Si Teges mulai terdesak. Ya, kesalahan hanya soal waktu. Nasib si Teges tidak berbeda dengan nasib kedua temannya, si Lodan dan si Talas. Terduduk di tanah meringis-ringis sambil memegangi perutnya. Sodokan tangan Raden Bentar lambat saja dan sekilas merupakan sebuah serangan yang tiada artinya. Tapi akibatnya di luar dugaan. Si Teges ambruk. Sekarang aku lagi yang maju. Iya. Wah, si Lodan maju lagi. Rupanya dia sudah sembuh. Perutnya sudah tidak sakit lagi. Lalu mau menantang kembali pada Raden Bentar. Ayo, kita berkelahi lagi. Sekarang pakai ilmu kadikjayaan. Boleh. Lekaslah keluarkan ilmu kadikjayaan apa yang kau miliki. Aku mau mengeluarkan ilmu karang hitam. Silahkan. Wah, si Lodan mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Melihat gerakannya, pasti ilmunya itu ilmu hitam. Iya, pasti. Sebab perguruan Gagak Biru memang perguruan ilmu hitam.
Nampaknya Raden Bentar juga akan mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Rupanya dia juga bisa ilmu kadikjayaan. Ya, aku ingin tahu seperti apa ilmu kadikjayaan yang dimiliki oleh Raden Bentar. Ledakan itu keras sekali. Bukan main. Ilmu kadikjayaan yang mereka rapal dahsyat sekali. Tapi si Lodan yang terpental, terbanting ke tanah, berguling-guling, lalu diam tidak bergerak lagi. Aku tahu si Lodan mengeluarkan ilmu kadikjayaan yang hebat. Tapi aku tidak menduga Raden Bentar bisa mengalahkannya. Iya, si Talas dan si Tegas terbelalak, buru-buru memburu si Lodan dan memeriksanya. Hah? Si Lodan mati? Iya, mati. Bangsat! Bangsat! Kau telah membunuh saudara perguruanku. Aku tidak membunuhnya. Sudah jadi mayat begitu, kau bilang tidak membunuh. Coba, periksa dulu yang betul. Kepala. Tidak mati. Apa? Tidak mati? Tidak mati. Tidak mati? Iya. Si Lodan tidak mati. Tuh, napasnya masih ada. Coba aku lihat. Iya. Benar tidak mati, cuma pingsan. Makanya aku bilang, aku tidak membunuhnya. Meskipun kau tidak membunuh, tapi lukanya dalam sampai semaput. Bertarung sampai pingsan, biasa kan? Iya, sekarang coba aku. Percuma. Percuma. Kau pasti akan mempergunakan ilmu kadikjayaan, iya kan? Iya. Dan pasti ilmu kadikjayaan yang kau miliki akan sama dengan si Lodan, temanmu yang pingsan itu. Tentu saja, sebab aku dan dia satu perguruan. Ya, namanya ilmu karang hitam bukan? Iya. Makanya aku bilang percuma. Ngomong yang benar. Iya kan? Coba saja pikir. Tadi si Lodan bertarung dengan aku mempergunakan ilmu karang hitam. Dan dia yang kalah. Jadi kalau kau sekarang juga mau mempergunakan ilmu karang hitam, ya pasti kalah oleh aku. Nah, kan jadi percuma. Iya, aku pasti kalah. Lalu harus bagaimana ya supaya bisa menang? Digabung saja. Bagaimana, guys? Digabung saja. Digabung? Digabung gimana? Dengan ilmu karang hitam lagi. Tolol. Digabung dengan ilmu yang sama tidak akan ada gunanya. 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, kau pakai ilmu karang hitam, aku juga sama. Jadi kehebatannya jadi 2 kali lipat, iya kan? Benar juga ya. Ayo kita coba. Tapi dungu, sehingga jadi kocak. Biarlah, aku ladeni saja apa yang mereka mau. Ayo kita mulai. Ya. Lihat Kanjeng Petinggi, si Talas dan si Tegas menggabungkan kekuatan untuk merobohkan Raden Bentar. Iya, tapi hasilnya tidak akan seberapa. Kenapa Kanjeng? Yang namanya gabungan itu bukan begitu. Bukan 2 buah ilmu yang sama, tapi harus yang berlainan. Sehingga menjadi bentuk baru yang berbeda dengan bentuk semula. Kalau begitu, Raden Bentar lagi yang akan menang. Iya, dan nampaknya pula Raden Bentar sudah paham akan hal itu. Sebab dia tidak lantas gugup atau akan mengeluarkan ilmu baru, melainkan mengambil sikap yang sama seperti tadi. Betul Kanjeng. Lihat ulu balang Talayan. Raden Bentar lagi yang menang. Wah, betul Kanjeng. Talas dan Tegas terpelanting dan pingsan. Padahal Raden Bentar masih tetap mempergunakan ilmu kadikjayaan yang sama. Sekalipun lawannya menggabungkan kekuatan. Betul Kanjeng. Sekarang aku yang maju. Kanjeng Petinggi akan maju bertarung? Bukan. Aku hanya ingin berbicara dengan Raden Bentar. Jangan Kanjeng, berbahaya. Aku yakin Raden Bentar tidak akan sembrono menyerang orang yang tidak menyerang dirinya. Ya, bagaimana Talayan? Tapi sebaiknya hati-hati Kanjeng. Ya. Tiga-tiganya murid perguruan Gagak Biru itu pingsan. Aku harus menunggu sampai mereka sadar.
barulah aku akan bisa menanyai mereka. Ada seorang muncul dari arah sana, keluar dari balik rimbunan pepohonan. Seorang laki-laki berpakaian bagus dan rapi. Meskipun sudah berumur, tapi tetap gagah dan berwibawa. Siapa dia? Selamat datang di Pulau Bali, orang gagah. Terima kasih atas sambutannya. Perkenalkan, saya Yamuna. Lengkapnya Petinggi Yamuna. Benarkah? Benar. Bapak seorang pejabat tinggi Kadipaten Dumugi? Benar. Kebetulan sekali. Dan saya sangat bersyukur dapat dipertemukan dengan Bapak. Begitu pula saya. Saya merasa gembira dapat bertatap muka dengan Raden Bentar, jawara yang paling dikjaya dari kerajaan Madangkara. Saya bukan jawara. Tapi tak apalah. Sebab mungkin Bapak menonton pertarungan saya melawan 3 orang murid perguruan Gagak Biru itu. Dan saya menang. Lantas Bapak menganggap saya seorang jawara. Yang ingin saya tanyakan adalah, mengapa Bapak ingin meringkus saya? Sehingga memerintahkan satu regu pasukan Kadipaten, kemudian membayar 3 orang murid perguruan Gagak Biru. Pasti saudara sudah dapat menduga bahwa saya melakukan semua itu karena atas desakan Adipati Taruman. Tepat sekali perkataan Bapak. Adipati Taruman sahabat saya. Jadi sudah wajar bila saya membantu dia. Benar. Dan itu hak Bapak. Seperti juga saya. Saya selalu siap untuk membantu para sahabat saya. Akan tetapi, terlebih dulu saya akan bertanya sebab-musababnya. Dengan demikian, di dalam melakukan tindakan membantu sahabat saya tersebut, saya sudah mendapatkan gambaran yang jelas. Atau bahkan, mungkin saja saya membatalkan niat saya untuk membantunya, kalau sahabat saya tersebut yang berbuat salah. Nah, apakah Bapak juga seperti demikian? Arif sekali, Duduk. Baiklah, mari kita ke sana. Kita sudah sampai di tepi rawa-rawayan. Iya. Dan di tempat sekitar ini acak-acakan. Pasti di sini mereka bertarung. Ya, keadaannya sudah sepi. Ketiga orang murid perguruan Gagak Biru itu juga pasti sudah pulang. Kita harus menjelajahi tempat sekitar sini. Bertanya pada penduduk. Iya. Wilayah ini lengah. Rumah-rumah penduduk sangat jarang. Dan letaknya saling berjauhan. Cuma ada 1-2. Selebihnya alam yang luas. Iya. Wilayah ini daerah di pinggiran wilayah Kadipaten Dumugi yang paling pelosok dan terpencil. Jauh sekali dari kota. Nah, di sana itu ada sebuah rumah. Ayo kita ke sana. Ya. Rumah itu sederhana sekali. Pasti rumah seorang petani. Di wilayah ini semua rumah penduduk memang sangat sederhana. Rata-rata dindingnya bambu dan atapnya daun rumbia atau walang-alang. Hai. Iya, Den. Kau petani? Betul, Den. Kau melihat 2 orang asing? 2 orang asing. Orang-orang Jawa Dwipa. Tidak, Den, tidak. Sudah. Petani itu tidak tahu. Ya, lebih baik kita cari terus. Sebab aku yakin mereka belum jauh. Iya. Di sebelah sana, di lereng bukit yang kecil itu, aku lihat ada sebuah gubuk. Bisa kita coba memeriksanya di sana. Sebentar. Ada apa, Taruman? Lihat di sana itu. Sekelompok orang sedang berjalan menuju ke sini. Siapa mereka? Siapa ya? Mereka masih muda-muda.
Tampangnya sangar-sangar. Pakaian mereka kumal. Seperti ada sesuatu yang maha penting. Sebab mereka berjalan dengan tergesa-gesa. Dan nampaknya mereka sedang dalam kemarahan. Mungkin mereka mau bertempur. Sebab gerak-gerik mereka nampak jelas memperlihatkan sikap permusuhan. Iya. Mereka melalui jalan yang sedang kita lewati ini. Iya. Kita akan berpapasan dengan mereka. Iya. Sebentar lagi kita akan berpapasan dengan mereka. Lebih baik kita menghindar. Kita masuk dulu ke tepi jalan yang rimbun oleh pepohonan. Kenapa? Kan tidak apa-apa kita berpapasan dengan mereka. Aku malas berurusan dengan mereka. Sebab kelihatannya mereka anak muda yang berangasan. Cepat naik pitam dan tukang mencari keributan. Tidak usah cemas. Sebab kita tidak punya urusan dengan mereka. Nah, mereka sudah dekat. Ya. Dan semuanya memandang kita dengan pandangan yang garang. Acuh saja, jalan terus. Berhenti! Mereka menghadang jalan kita. Iya. Mereka memenuhi jalan. Tidak ada lahan bagi kita untuk lewat. Ya. Lebih baik kita berhenti saja. Iya. Berhenti dulu sampai mereka lewat. Hei! Berhenti! Ada apa? Pakaian kalian bagus sekali. Pasti orang kaya. Atau mungkin bangsawan. Benar. Bangsawan dari Kadipaten Dumugi? Benar. Nah, kalau begitu, pasti kenal dengan Petinggi Yamuna dan Hulu Balang Tarayan. Kenal. Apakah mereka masih berada di tepi rawa-rawayan? Kenapa kau bertanya begitu? Siapa kalian? Kami murid-murid perguruan Gagak Biru. Oh iya? Benarkah kalian murid-murid perguruan Gagak Biru? Iya. Kau bertanya tentang Petinggi Yamuna dan Hulu Balang Tarayan. Berarti kalian yang dihubungi oleh mereka untuk meringkus Bentar. Benar. Kebetulan. Kebetulan apa? Petinggi Yamuna sudah pulang ke Dumugi sambil membawa Bentar. Membawa Bentar? Iya. Hebat benar Petinggi Yamuna itu. Kami saja yang jago bertarung, kalah oleh Bentar. Tapi, kenapa dia minta bantuan kami? Kalau dia sendiri mampu meringkus Bentar. Bukan diringkus, tapi diundang. Diundang? Ya. Petinggi Yamuna takut pada Bentar. Lalu diundang dan dijamu. Keparat! Petinggi Yamuna keparat! Bersahabat dengan musuh. Sebentar, saudara. Saudara-saudara ini sebenarnya mau kemana? Kami mau menantang lagi. Menantang lagi? Menantang Bentar? Iya. Rupanya kalian masih penasaran. Iya, memang. Sulit, saudara. Sebab Bentar sekarang ada di Kadipaten Dumugi. Kalau kalian datang ke sana, pasti akan jadi ribut. Kalian akan berhadapan dengan pasukan Kadipaten. Pasukan perang Kadipaten Dumugi bisa tersinggung dan marah. Lalu padepokan kalian akan digempur. Tapi saudara, masih ada jalan keluarnya. Apa itu? Menculik 2 orang teman Bentar. Menculik? Ya. Teman Bentar yang 2 orang diculik. Dengan begitu, Bentar pasti akan mencarinya. Nah, kalau sudah begitu, kalian bisa melakukan pembalasan lagi. Lalu, di mana sekarang orang itu? Di sekitar daerah itu. Bentar lama sekali ya. Iya, jangan-jangan mendapat kesulitan di Kadipaten. Kita susul yuk. Jangan. Kenapa? Raden Bentar berpesan kita tidak boleh pergi kemana-mana sebelum dia datang. Kalau lama sekali bagaimana? Sampai sebulan begitu? Tidak mungkin akan sampai 1 bulan. Paling lama nanti sore datang. Iya deh. Atau kita pindah? Pindah? Di sini sepi sekali, jauh kemana-mana. Tidak ada yang jual makanan. Buat apa cari makanan? Kita kan tiap hari makan. Kita sudah membayar sewa rumah ini pada Pak Tonda, petani yang punya rumah ini. Juga kita ngasih uang untuk biaya makan kita selama di sini. Bosan aku tiap hari makan dengan ikan mas melulu. Aku ingin makan ikan asin. Alah, jangan sok. Dulu sebelum kenal dengan Raden Bentar, kau kurang makan. Sekarang setelah kenal dengan Raden Bentar, sering makan enak.
jadi manja. Kamu jangan buka kartu. Memang dulu saya kurang makan sebelum ketemu Raden Bentar. Sekarang sudah ya enak. Tapi saya tidak itu. Iya tahu sudah tahu. Diam. Ya dulu itu dulu kan. Iya. Sekarang ya sekarang. Iya kan. Woi, menyerah. Suara apa itu? Apa? Kau mendengarnya, Saliwang? Tuh dengar. Tadi itu suara orang ya? Iya, bukan suara kerbau. Aduh. Woi, menyerah. Nah, kedengaran lagi. Lebih keras dari yang tadi. Iya, lebih keras. Hah? Banyak orang? Iya, orang banyak. Aduh, siapa mereka? Orang-orang banyak sekali bermunculan dari kebun singkong di sekeliling kita, Saliwang. Iya, kita dikepung. Jangan-jangan gerombolan penjahat. Iya. Mau apa? Tiba-tiba mereka pasang kuda-kuda, nampak pasang sikap bertarung. Aduh, mereka mengajak kita bertarung. Iya. Mereka tidak melawan. Tidak melawan ya. Dapat dugaanku. 2 orang teman Raden Bentar itu tidak bisa apa-apa. Iya. Mereka dikeroyok bukannya melawan, malah tiarap tertelungkup di tanah sambil berteriak-teriak ketakutan. Kalian orang-orang gila dari mana? Iya, kenapa kami dikeroyok? Kenal juga tidak. Langsung saja main keroyok. Kalian berdua temannya Raden Bentar, bukan? Betul. Betul. Bodoh. Ayo. Ya. Ayo 2 orang ini dibawa. Ayo tangkap. Nanti dulu. Maklum, Kadipaten Dumugi ini kadipaten yang kecil. Lain dengan Madangkara yang tentunya merupakan sebuah kerajaan besar yang megah dan makmur. Tidak, Petinggi. Kerajaan Madangkara adalah kerajaan kecil. Keadaannya biasa-biasa saja. Tidak terlalu megah. Saya semakin suka kepada Raden yang tidak tinggi hati. Terima kasih. Jadi Raden jauh-jauh dari Madangkara datang ke Bali ini khusus untuk menangkap Adipati Taruman. Benar. Tentunya Raden seorang pimpinan pasukan perang Madangkara. Sehingga Radenlah yang diberi tugas untuk menangkap Taruman. Bukan. Saya bukan pimpinan pasukan kerajaan Madangkara. Oh iya. Pemberontakan Adipati Taruman sangat mengejutkan saya. Dia sangat cerdik, sehingga tidak diketahui oleh Madangkara. Saya pun demikian. Sama sekali tidak menduga kalau Adipati Taruman memberontak. Saya tahu dengan tidak sengaja. Tidak disengaja? Iya. Saya sedang dalam perjalanan menuju ke desa Banuang. Di tengah perjalanan, saya melihat sebuah pertempuran. Ternyata pasukan Kadipaten Rambat dan pasukan Kadipaten Taruman. Disitulah saya baru mengetahui duduk perkaranya. Maka tanpa membuang waktu dan tanpa memberitahukan terlebih dulu ke ibu kota Madangkara, langsung saja saya bertindak. Tapi Adipati Taruman berhasil meloluskan diri. Ya. Agar tidak kehilangan jejak, saya terus mengejarnya dan sampai ke sini. Pantas Raden tidak membawa pasukan pengawal. Rupanya karena tergesa-gesa. Benar. Kalau boleh saya tahu, apakah kedudukan Raden di kerajaan Madangkara sehingga Adipati Taruman takut dan sungkan terhadap Raden? Saya saudaranya Prabu Wanapati, Raja Madangkara. Oh, benarkah? Tapi hanya saudara angkat saja. Baik saudara angkat atau saudara tulen, sama saja. Iya. Kalau begitu, saya kedatangan seorang tamu agung. Tuan Petinggi tidak perlu repot. Saya bukan tamu agung. Anggap saja seorang teman. Maafkan saya, Raden. Saya benar-benar terkecoh oleh cerita Adipati Taruman. Bahwa sebenarnya dialah yang bersalah. Bahkan boleh dikatakan seorang pengkhianat. Iya, saya mengerti. Karena Tuan Petinggi belum mengenal saya. Meskipun begitu, saya harus bersikap tegas. Untuk itu saya harus menegur Adipati Taruman. Setelah itu akan saya serahkan kepada Raden. Terima kasih.
Ada apa, Kanda? Dari tadi melamun terus. Adakah sesuatu yang merisaukan hati Kanda? Aku benar-benar bingung, Dinda. Bingung? Karena apa, Kanda? Perkara Adipati Taruman. Perkara Adipati Taruman? Bukankah Kanda sudah memerintahkan pasukan Kadipaten untuk menangkap orang-orang yang mengejar Adipati Taruman? Ya, itulah masalahnya, Dinda. Maksud Kanda? Bukan orang itu yang salah, tapi Adipati Taruman yang salah. Adipati Taruman yang salah? Iya, dia telah mengarang cerita bohong. Dia berkata kepadaku bahwa kerajaan Madangkara memerintah dengan tidak becus, kejam dan menindas, sehingga rakyat Kadipaten Taruman menderita. Ternyata semua itu tidak benar. Kerajaan Madangkara tetap baik dan ya selalu memperhatikan kesejahteraan wilayah bawahan tanpa pilih kasih. Tapi Adipati Taruman memberontak. Tentunya punya alasan yang kuat, bukan? Ya, alasannya tidak benar. Alasannya tidak benar? Iya, Adipati Taruman haus kekuasaan. Lantas dia menurutkan nafsu besarnya, ingin berkuasa sendiri tanpa diperintah pihak lain. Untuk itu, dia berusaha melepaskan diri dari Madangkara. Ya, tentunya Madangkara tidak akan tinggal diam. Itulah, aku jadi serba salah. Dia bersalah, tapi dia sahabatku. Menurut Emban Pendopo, Balai Semah, Kanda menjamu orang yang mengejar Adipati Taruman. Benar, karena selain dia yang benar, juga dia seorang bangsawan terkemuka dari Madangkara. Oh ya? Ya, namanya Raden Bentar. Ah, seorang Raden. Ya, aku jadi serba salah. Aku bela berarti aku membela yang salah. Kalau aku tangkap, berarti aku berkelahi dengan teman sendiri. Padahal aku berhutang budi kepada dia. Ya, memang susah juga. Daulat Kanjeng Petinggi. Nah, itu Hulu Balang Tarayan. Cepat ke sini, Hulu Balang. Daulat Kanjeng Petinggi. Ada apa, Hulu Balang? Wah, hamba dimarahi, Kanjeng. Dimarahi? Dimarahi oleh siapa? Oleh Taruman. Hah? Taruman? Iya, dia marah-marah karena Kanjeng Petinggi berbalik memihak kepada Raden Bentar. Kalau begitu, berarti dia juga marah sama aku. Benar, Kanjeng. Tapi dia sudah pergi. Pergi? Dengan marah dia pergi begitu saja. Jadi dia sudah meninggalkan Kadipaten? Sudah, Kanjeng. Tadi pagi berdua dengan temannya naik kuda menuju ke arah timur. Kalau begitu aku harus segera memberitahu Raden Bentar. Daulat, Kanjeng. Saya mohon maaf, Raden. Saya tidak bisa mencegah Taruman melarikan diri. Tidak apa, Tuan Petinggi. Sebab dia pergi secara diam-diam. Betul, Raden. Bila demikian halnya, saya segera mohon diri. Kenapa tergesa-gesa, Raden? Sebab tentunya saya harus cepatnya mengejar Taruman sebelum dia pergi jauh. Ya, baiklah, Raden. Terima kasih atas penerimaan Tuan Petinggi yang sangat bersahabat. Sampaikan salam saya untuk keluarga Tuan. Dan juga kepada Kanjeng Adipati Dumugi. Terima kasih, Raden. Dan sampaikan juga salam sejahtera saya kepada Kanjeng Prabu Wanapati, Raja Madangkara. Terima kasih. Bagaimana, Kanda? Raden Bentar sudah berangkat mengejar Taruman. Nah, bagus juga bukan? Kanda sekarang sudah bebas. Bebas dari beban batin, hutang budi terhadap Taruman. Memang. Tapi akibatnya persahabatanku dengan Taruman putus dengan meninggalkan kesan yang buruk. Jangan terlalu diingat, Kanda. Memang dia sahabat Kanda. Tapi kalau dia sudah jadi penjahat, kan tidak baik bersahabat dengan seorang penjahat. Ya, mudah-mudahan Taruman menyadari hal itu, sehingga dia tidak menaruh dendam kepadaku. Kemanapun dia lari, pasti aku akan bisa meringkusnya. Tapi terlebih dulu aku harus menemui dua orang sahabatku, Dawala dan Saliwang. Iya, aku harus pergi ke dekat rawa-rawayan, menjemput Dawala dan Saliwang yang bersembunyi di rumah petani.
Di sana itu rumahnya sudah kelihatan. Mudah-mudahan Dawala dan Saliwang tidak pergi kemana-mana. Mau menunggu aku dengan sabar. Kalaupun pergi, tidak jauh. Hanya di sekitar sini saja. Sehingga aku tidak sulit mencarinya. Jalanan di sini jelek sekali. Becek dan licin. Ya, tidak usah berpacu. Jalan biasa saja. Hush. Kenapa kebun singkong ini berantakan? Nampaknya bekas terjadi pertarungan. Ya, benar. Banyak bekas tapak kaki orang. Pohon-pohon singkong patah-patah. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan Dawala dan Saliwang. Berhenti dulu. Berhenti dulu, Jalung. Ada orang bersembunyi di rerimbunan pohon-pohon singkong itu. Iya. Dia sedang mengawasi aku. Siapa dia? Dia memperhatikan aku terus. Pasti ada yang tidak beres. Sebab aku sudah dekat sekali dengan rumah gubuk itu. Dan Saliwang serta Dawala tidak nampak. Seharusnya dia akan segera tahu dan melihat aku datang. Gubuk itu keadaannya sunyi sekali. Dawala, Saliwang, Dawala, Saliwang. Dugaanku semakin kuat bahwa di sini telah terjadi sesuatu yang mencurigakan. Dan orang itu semakin mengawasi aku. Baik, aku sergap dia. Aduh, dingin. Iya, banyak angin. Dingin, bukan angin. Aduh, pohon beringin ini jauh di sana. Jauh? Iya, pohon beringin. Mulai rusak kamu. Pohon beringin di pinggir lapangan ada 2 besar-besar di sana. Bodoh. Kalau siang hari memang enak berteduh di bawah pohon beringin. Tapi kalau malam hari seperti begini kan tidak panas, malah sebaliknya dingin sekali. Nah, itu yang tadi aku omongkan, dingin. Iya. Apa coba? Angin, banyak angin. Kalau malam hari memang banyak angin. Iya, terserah kau lah. Ya terserah saya. Saya mau bilang angin, diam. Ya diam. Dari tadi siang sampai malam kita tidak dikasih makan, minum juga tidak. Diikat terus. Lama-lama bisa mati berdiri kita, ya. Sisi apa? Hantu. Jangan ribut. Raden Bentar. Raden Bentar datang. Aku sudah yakin Raden Bentar pasti akan datang untuk membebaskan kami. Sudah, jangan ribut terus. Iya. Aku membuka tali temali yang mengikat kalian. Iya, Sekarang aku bebas. Satu harian diikat seperti kambing, badanku sampai kaku. Badanku pegal semuanya. Pegal ya. Orang itu datang. Iya. Murid-murid perguruan Gagak Biru sudah berjajar di sekeliling lapangan. Tenang, jangan panik. Kita tunggu apa yang akan mereka perbuat. Raden, lihat, itu Adipati Taruman dan Sidata. Iya, benar. Orang yang dicari oleh Raden ada di antara murid-murid perguruan Gagak Biru. Iya, aku sudah melihatnya. Sikat saja, Raden. Tangkap dia. Enak saja kau ngomong. Memangnya menangkap ayam? Lihat tuh, orang segitu banyaknya mengelilingi kita lagi. Iya. Tangkap. Kita dikurung dengan rapat. Sulit sekali untuk bisa menembus kepungan mereka. Nah,
Orang tua yang berdiri di dekat Adipati Taruman berjalan memasuki lapangan. Iya, orang itu sudah tua, janggutnya panjang banget. Aku yakin orang itu guru. Guru perguruan Gagak Biru. Kau yang namanya Bentar? Benar. Kau sudah mengalahkan 3 orang muridku. Iya. Sekarang kau harus bertanggung jawab dengan aku. Mengapa kau membantu orang itu, Taruman? Tidak. Tidak. Apa maksudmu? Aku tidak kenal dengan orang itu. Jadi, untuk apa membantu dia? Kalau begitu, serahkan orang itu kepadaku. Kapan kau mau? Kau boleh ambil. Terima kasih. Sekarang juga aku akan menangkap dia. Boleh, boleh. Tapi harus bertarung dulu dengan aku. Kenapa harus bertarung dengan kau? Bukankah kau tadi berkata tidak menemui dia? Aku tidak peduli dengan urusanmu dengan dia. Lalu? Kau sudah melukai 3 orang muridku. Jadi kau harus membayarnya. Ketiga orang muridmu yang menyerang aku duluan. Aku hanya mempertahankan diri. Persetan. Dengar. Semua itu hanya salah paham. Jangan banyak mulut. Ayo maju. Begini. Guru kita mau bertarung. Ayo. Guru kita mau bertarung. Kelihatannya seperti banci, tapi dia hebat. Aku sudah merasakannya. Oh, iya. Arya Lambatan mulai melancarkan serangan dengan beberapa jurus awal yang ringan, namun mengandung tenaga pukulan yang berbahaya. Baru saja lewat 10 jurus, Arya Lambatan mengendorkan serangan karena menjadi ragu-ragu, seperti berhadapan dengan seorang yang baru belajar silat. Oh! Kenapa berhenti? Kau bisa silat tidak? Bisa. Memangnya kenapa? Lebih baik terus terang. Jangan pura-pura bisa. Nanti aku salah tangan. Aku tidak mau bertarung dengan orang yang tidak bisa apa-apa, mengerti? Percayalah, aku bisa silat. Ayo, diteruskan. Guru, dia memang begitu, Guru. Apa lo, Dan? Kau ngomong apa? Guru, jangan tertipu. Tertipu? Dia memang begitu. Gerakannya sangat lambat. Kelihatannya saja tidak bisa silat, tapi dia hebat, Guru. Caranya dia menangkis dan caranya dia memukul tidak keruan, asal-asalan. Tapi cobalah, Guru. Guru akan merasakannya sendiri. Jangan ragu-ragu, hajar saja, gempur habis-habisan. Benar katamu itu, Lodan? Betul, Guru. Buktinya, saya, Talas, dan Teges kalah. Bahkan dia punya ilmu kadikjayaan yang bisa mengalahkan ilmu kadikjayaan andalan kita, ilmu karang hitam. Oh, begitukah? Baik, aku gempur dia. Masa bodoh. Apakah dia bisa silat atau tidak? Aku sikat. Minggir kau, menonton saja di pinggir lapangan. Baik, Guru. Ayo diteruskan. Aku ladeni. Hop, iya. Hop, ya. Ayo, Raden. Hai. Hai. Iya, bagus. Sekarang Guru tidak ragu-ragu lagi. Menyerang dengan cepat dan ganas. Ayo, Raden. Maju, Raden. Wah, si Lambatan itu cepat sekali. Iya. Kasar dan kejam. Belum ada yang jatuh. Iya, Raden Bentar diserang terus-menerus. Iya. Tapi tidak ada yang kena. Iya, serangan si Lambatan meleset terus. Iya. Lama banget. Iya, belum ada yang jatuh. Mereka seimbang. Tapi si Lambatan napasnya sudah menggap-menggap. Iya. Aduh, dia sudah capek. Bagaimana itu? Keringat ya. Bercucuran. Tapi Raden Bentar tidak. Aduh, itu. Iya, Raden Bentar tetap tegar. Tidak kelihatan capek sedikit pun. Aduh. Raden Bentar menang. Ya, si Lambatan ditendang pantatnya, terjungkel dan terbanting ke tanah. Ya. Ke barat. Apa kau bilang? Kau bilang ke barat sama Raden Bentar. Nih, Salimang nih. Kau juga si Lambatan itu. Hah?
Kau, kenapa? Kau kuat? Hah? Ya, aduh. Tidak pingsan juga? Ya. Malah bangun lagi dia. Ya, dia marah banget. Kalau kalah, malu sama murid-muridnya yang menonton. Sekarang, guru baru percaya bahwa Bentar yang seperti banci itu ternyata hebat. Keparat. Ternyata kau bukan pura-pura tidak bisa silat. Tapi memang permainan silatmu seperti itu. Lambat dan kaku. Jurus-jurus aneh yang bisa mengalahkan aku. Kabarnya kau juga punya ilmu kadikjayaan? Iya, punya. Ayo keluarkan. Baik. Tahanlah ilmu karang hitam. Ilmu kadikjayaan andalan perguruan Gagak Biru. Tapi mungkin dia jauh lebih sempurna dari murid-muridnya. Aku tidak boleh main-main. Aku harus mengerahkan ajian tapak saketi. Raden Bentar menang lagi. Ya, aduh, si Lambatan terpental, berguling-guling di tanah. Mulutnya berdarah. Berdarah mulutnya. Jago benar kau anak muda. Kau bisa mengalahkan ilmu karang hitam. Ilmu kadikjayaanmu tinggi. Guru pingsan. Guru pingsan. Dawala. Si Lambatan. Ya, itu. Guru perguruan Gagak Biru itu tidak bisa bangun lagi. Masih untung tidak mati dia. Tapi ya pingsan, masih pingsan. Itu. Ada orang banyak berteriak-teriak di kejauhan. Diam di tempat. Jangan ada yang melawan. Ulu Balang, apa-apaan ini? Mana Raden Bentar? Aku di sini, Hulu Balang. Oh, syukurlah. Raden tidak apa-apa. Selamat, Raden. Kenapa kau membawa pasukan? Dan pasukanmu sudah siap tempur? Saya mendengar laporan dari murid-murid perguruan Gagak Biru yang menculik 2 orang teman Raden. Aduh, betul. Yang diculik oleh mereka, kami berdua. Aku dan temanku yang jelek ini, si Saliwang. Kamu juga jelek. Tidak ganteng. Syukurlah Anda berdua selamat. Tapi kenapa murid-murid perguruan Gagak Biru jadi begitu? Biasanya mereka tidak pernah melakukan onar. Meskipun mereka sangat kasar dan urakan. Aku rasa mereka dihasut oleh Taruman. Iya. Kanjeng Petinggi juga berkata begitu. Ya? Ada apa, Saliwang? Orang itu sudah tidak ada. Iya, benar. Adipati Taruman sudah tidak ada, Raden. Tadi masih berdiri di sana, menonton pertarungan. Dia melarikan diri. Nah, Hulu Balang Tarayan. Aku segera berangkat mengejar Taruman. Baik, Raden. Ya, mumpung belum lama, pasti belum jauh, Raden. Dawala? Ya. Saliwang? Ya, Raden. Kalian berdua di sini dulu. Baik. Ya. Sebab aku akan mengejar Taruman dengan mempergunakan ilmu lari cepat. Kalian tidak akan bisa mengikuti aku. Ya. Benar. Lebih baik Anda berdua bersama saya. Anda akan aman dengan pasukan saya. Baik. Saya Anda. Ilmu meringankan tubuhnya sempurna sekali. Hanya sekali genjot, Raden Bentar berkelebat sangat cepat dan hilang dari pandangan. Pokoknya Raden Bentar hebat. Kelihatannya sangat halus dan lembut seperti perempuan. Padahal dikjaya. Iya. Kenapa berhenti Taruman? Terus saja. Nanti tersusul oleh Raden Bentar. Kita sudah jauh sekali dari perguruan Gagak Biru. Dan aku rasa Raden Bentar tidak mengejar kita. Belum tentu, Taruman. Soalnya kita pergi tepat waktunya. Bersamaan dengan datangnya pasukan Kadipaten Dumugi. Suasana menjadi ribut dan kacau. Tidak ada yang tahu kita pergi. Juga Raden Bentar tidak tahu. Tapi dia tidak akan melepaskan kita, Taruman. Iya.
Tapi untuk sementara, kita sudah aman. Sekarang tinggal menyusun rencana selanjutnya. Kita akan kemana? Dan menghubungi siapa? Kau sendiri bagaimana? Maksudmu? Bukankah kau seorang pendekar juga? Tentunya kau menguasai ilmu silat dan ilmu kadikjayaan dengan baik. Nah, kenapa tidak kau coba menghadapi Raden Bentar? Iya. Setelah menyaksikan pertarungan antara Raden Bentar melawan Lambatan, guru perguruan Gagak Biru, nampaknya Raden Bentar tidak terlalu istimewa. Iya. Lambatan kalah. Ya, bukan karena Raden Bentar yang terlalu hebat, melainkan Lambatan sendiri yang memang masih dangkal dalam ilmu kadikjayaan. Iya. Aku yakin kau lebih tinggi dari Lambatan, bahkan mungkin dari Raden Bentar. Aku sangat sungkan kepada Raden Bentar. Aku mengerti Taruman. Sebab Raden Bentar bekas atasanmu yang harus kau hormati. Tapi sekarang ini, dia sudah jadi musuh. Dia sudah menganggapmu sebagai seorang pemberontak yang harus ditangkap dan dihukum. Nah, sekarang terserah kamu. Apakah akan menyerah atau melawan? Aku tidak akan menyerah. Kalau begitu, lawan dia. Tapi kalau masih ada kesempatan untuk meloloskan diri, sebaiknya terus menghindar. Ya, sebaiknya memang begitu. Kalau terpojok, barulah kau melakukan perlawanan. Ya, baiklah. Mari kita meneruskan perjalanan. Apa itu? Ada pohon tumbang. Ya, sebuah pohon yang besar di depan sana tumbang. Tidak ada gempa, tidak ada angin ribut. Pohon yang besar itu tiba-tiba tumbang. Aneh. Hah? Raden Bentar? Raden Bentar berdiri di atas batang pohon yang tumbang itu. Iya, itu Raden Bentar. Celaka. Raden Bentar ternyata lebih cepat. Dia sudah menghadang aku. Dia berjalan perlahan-lahan menghampiri aku. Makanya, tadi sudah aku bilang, Raden Bentar pasti mengejar kita. Apa kabar, Adipati Taruman? Daulat, Raden. Aku berbicara dan bertindak atas nama Prabu Wanapati. Daulat, Raden. Perbuatanmu sangat memalukan. Mencemarkan nama kerajaan Madangkara. Kurang apa perhatian dari Prabu Wanapati terhadapmu, sehingga kau memberontak? Aku rasa perhatian dari kerajaan Madangkara terhadap semua wilayah bawahan, termasuk Kadipaten Taruman, cukup adil. Kalaupun ada kekurangan itu wajar, karena tidak gampang mengatur wilayah kerajaan yang sangat luas. Namun kekurangan itu tidak sampai menimbulkan malapetaka, apalagi kehancuran. Bahkan boleh dikatakan hanyalah merupakan kekurangan yang kecil saja, yang segera bisa diatasi asal kita mau bekerja. Bekerja dengan lebih keras, lebih giat, dan lebih tekun. Bukan sebaliknya, membesar-besarkan kekurangan tersebut, sehingga menimbulkan rasa kecewa, bahkan angkara murka, akhirnya memberontak. Daulat, Raden. Dengan memberontak, akan timbul kerugian yang lebih besar. Akan berjatuhan korban jiwa dan harta. Atas nama Prabu Wanapati, Raja Madangkara, kau ditangkap. Apakah kau akan melakukan perlawanan? Kau akan membela diri. Silakan. Aku memberi kesempatan kepadamu untuk membela diri. Baik melalui kata-kata ataupun dengan perbuatan. Taruman, lawan. Jangan menyerah. Siapakah saudara? Saya Data, Arya Sudata. Meskipun saudara berbisik, saya dapat mendengar dengan jelas. Iya. Apakah saudara orang Taruman? Bukan. Saya asli orang sini. Kalau begitu, saya harap saudara tidak ikut campur dalam urusan kerajaan kami. Iya. Nah, bagaimana Adipati Taruman? Saya akan membela diri. Silahkan. Untuk berdebat tidak mungkin. Sebab Raden ahli bicara. Seorang yang ahli bicara bukan berarti selalu benar dan akan selalu menang. Saya mengaku salah. Tapi saya akan membela diri.
dalam perbuatan. Iya, aku tahu. Kau seorang yang dikjaya. Nah, silakan. Aku selalu memberikan kesempatan pada siapa saja yang akan aku tangkap untuk membela diri. Baik. Yes! Karena kau mencabut pedang, maka aku juga mempergunakan senjata tajam. Hup, hup. Nah, aku sudah memegang senjata. 2 buah pisau pendek, pisau kembar. Dan kau juga sudah memegang pedang. Mari kita mulai. Aku lihat kau ragu-ragu untuk melakukan serangan. Baik, aku yang akan melakukan serangan. Oh, berdebah. Heran. Jurus apa yang digunakan oleh Raden Bentar itu? Permainan pisaunya ngambang, sederhana, bahkan dangkal, dan masih mentah. Tapi sulit sekali ditembus. Seharusnya dalam 30 jurus dia sudah roboh. Tapi tidak. Bahkan dia bisa mendesak aku. Heran. Baik. Aku akan mempergunakan jurus peting beliung. Adipati Taruman, kenapa berhenti? Saya akan merubah cara bertarung. Silahkan. Terimalah jurus peting beliung. Pedang Adipati Taruman bergerak 2 kali lebih cepat dan lebih ganas, menderu-deru bagaikan prahara, mengurung dengan rapat dan memburu kemana Raden Bentar bergerak. Kalau Adipati Taruman bertarung menjadi lebih cepat, lain halnya dengan Bentar yang tetap bertarung seperti awal mula, lambat dan ngambang. Dia mempergunakan jurus yang itu-itu juga, seolah-olah dia tidak punya lagi jurus yang lainnya. Adipati Taruman yang melihat Bentar permainan silatnya sangat buruk menjadi bernafsu sekali untuk secepatnya merobohkan Bentar. Tetapi Adipati Taruman tidak sadar bahwa itulah keistimewaan Bentar. Sebab Bentar bertarung bukan dengan tenaga, melainkan dengan pikirannya. Pikirannya itulah yang menuntun Bentar di dalam melakukan pertahanan maupun penyerangan, sehingga semua serangan lawan menjadi punah. Bahkan sebaliknya, dia dapat mendesak lawan. Semakin bernafsu, semakin terdesak. Itulah yang dialami oleh Adipati Taruman. Maka tidak ayal lagi, sebuah serangan balik yang menentukan. Pedang Adipati Taruman terlempar, disusul oleh sebuah tendangan yang telah mengenai perutnya. Adipati Taruman terjungkal dan terbanting ke tanah. Gila. Mestinya dia yang roboh. Tapi sebaliknya, aku yang terjungkal. Artinya aku mempergunakan ilmu kedikjayaan. Adipati Taruman yang terjerembab di tanah cepat bangun kembali dan ia memasang kuda-kuda. Karena menyadari tidak bisa unggul di dalam permainan ilmu silat, maka Adipati Taruman merapal ilmu kedikjayaan. Kedua kakinya ditekuk membentuk siku-siku, kedua tangannya mengambang. Itulah sikap ilmu Jaripati, sebuah ilmu kedikjayaan yang mematikan. Melihat lawan mengeluarkan ilmu kedikjayaan, maka Bentar pun segera mengambil ancang-ancang. Kaki kiri ditarik ke belakang, kaki kanan digeser sedikit membuka. Tangan kiri menyilang di depan dada, tangan kanan diangkat tinggi-tinggi. Itulah ajian tapak saketi, sebuah ilmu kedikjayaan yang termasyur, ciptaan Brahma Kumbara yang menjadi kebanggaan para tokoh utama kerajaan Madangkara.
Dengan mengeluarkan teriakan keras, Adipati Taruman menerjang. Bentar dengan sigap menyongsong serangan. Keduanya berbenturan bertabrakan di udara dengan mengeluarkan ledakan yang keras. Bentar menjejakkan kedua kakinya di tanah dengan sangat mantap dan berdiri dengan tegar. Akan tetapi Adipati Taruman nasibnya sangat malang. Tubuhnya berputar 3 kali, lalu melambung, kemudian terbanting ke tanah. Tulang dadanya remuk dan tewas dengan seketika. Dia menerjang dengan gelap mata. Aku tidak bisa menghindari benturan yang mematikan. Baiklah, aku harus kembali ke Kadipaten Dumugi, melaporkan semuanya kepada petinggi Yamuna, sekaligus menjemput Dawala dan Saliwang. Ya, Adipati Taruman sudah menerima hukuman. Dia harus menerima nasibnya sebagai seorang pengkhianat, mati di tangan Raden, petugas utama dari Madangkara, wakil Prabu Wanapati. Seharusnya saya tidak membunuhnya. Akan tetapi ilmu kadikjayaan yang dipergunakannya terlalu dahsyat. Saya tidak bisa menghindari benturan yang mematikan. Raden tidak perlu menyesal, sebab dia sendiri yang menghendaki kematian dirinya. Iya, dan karena tugas saya sudah selesai, maka saya mohon diri untuk kembali ke Madangkara. Terlalu singkat kunjungan Raden. Saya terlalu lama meninggalkan Madangkara. Pekerjaan utama tentunya sudah banyak yang terbengkalai. Baiklah Raden, salam hangat untuk rakyat Madangkara. Dan salam sejahtera bagi Prabu Wanapati. Terima kasih, Tuan Petinggi. Saya mohon diri. Mau pulang ke Madangkara? Alah, kenapa terburu-buru? Di sini saja. Nanti saya kenalkan dengan gadis-gadis Dumugi, cantik-cantik dan bahenol. Aduh, malu. Saya mah orang jelek. Alah, saya juga jelek. Tapi kan masih laku. Tapi Tuan Hulu Balang orang kaya. Kaya atau miskin sama saja. Yang penting rayuan. Saya tidak bisa merayu perempuan. Malah sebaliknya. Kalau dekat dengan perempuan suka gemetaran begitu. Belajar. Aduh, gimana sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi pinter. Wah, Saudara Saliwang tidak sabaran. 3 ekor kuda langsung dikeluarkan dari kandang. Rupanya sudah kangen. Ingin cepat-cepat pulang ke Madangkara. Banyak. Banyak? Saudara saya banyak. Jadi tidak sebatang kara. Maksud saya Madangkara, bukan sebatang kara. Oh, itu saya tidak cari gara-gara kok. Wah, Saliwang. Jadi semakin ngelantur. Wah, Tuan Hulu Balang menghina. Menghina? Iya, saya tidak menganggur kok. Saya sudah bekerja pada Raden Bentar. Bagaimana ini Saudara Dawala? Teman saudara membuat saya semakin bingung. Waduh, si Saliwang memang begitu, angin-anginan. Kalau telinganya sudah bagus, semuanya beres. Tapi kalau sedang rusaklah semuanya. Iya. Sudahlah, Tuan Hulu Balang, kami mohon diri. Iya. Baiklah, selamat jalan. Saya juga. Raden, bukankah Adipati Taruman berdua? Benar. Lalu, bagaimana dengan temannya itu? Orang itu tidak berbahaya. Dia hanya dibayar dan tidak mungkin akan berani berbuat macam-macam. Itu lari ya? Kuda. Kita pulang ke Madangkara. Ya. Iya. Berpacu menuju ke arah pantai barat. Tibia, apa kataku? Gadis-gadis itu bukan gadis-gadis yang lemah, tapi mereka para pendekar. Kau benar, Marwan. Ternyata mereka tidak membuat bahwa mereka murid-murid perguruan anggrek hitam. Iya. Ahli sekali mempergunakan senjata bunga anggrek hitam, Marwan.
Sudah saatnya kita turun tangan, Marwan. Iya. Tanganku juga sudah gatal. Ingin mengelus-ngelus pantat gadis-gadis itu yang Mbak Henol. Jangan bergurau. Gadis-gadis itu kelihatannya sangat kejam. Bisa membunuh sambil tertawa. Iya, aku akan bertarung dengan sepenuh hati. Aku tidak akan memberi hati kepada mereka. Bagus. Kau bantu teman-teman yang bertarung dengan Sinalis. Iya. Aku akan bergabung dengan teman-teman yang bertarung dengan Gandari. Iya, beres. Iya. Kau main bokong. Jangan gadis lain. Berdebah. Nalis, geser ke kanan, Nalis. Aku mau bantu ya. Ya, beres. Brang, main bokong seperti maling ayam. Di dalam perang tidak ada kata curang. Pokoknya menang. Kalian orang-orang mana, ha? Apa maksud kalian menyerang kami? Dengar, gadis Paenol. Buka telingamu lebar-lebar. Kami adalah hantu Sungai Karang. Pantas kalian semuanya seperti hantu. Hantu jelek. Rupanya kalian gerombolan perampok. Jangan cerewet. Bagas katakan. Di mana kau simpan harta karun itu? Oh, rupanya itu yang kalian cari. Harta karun itu tidak ada. Sudah aku buang ke laut. Bangsat. Teman-temanku berjatuhan. Satu persatu roboh, tewas. Gadis-gadis setan, kubunuh kalian semua. Tunjukkan kehebatan kau, perampok busuk. Jangan sombong, Nona Manis. Sebentar lagi kau akan tidur untuk selama-lamanya. Kau yang mampus. Ayo, serbu terus. Jangan sampai kita kalah sama mereka.